Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat semua. Untuk video kali ini kita akan membicarakan tentang Singapura ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Singapura ini merupakan salah satu negara maju ya. Singapura terkenal dengan kemajuan teknologinya, kemajuan industrinya, transportasi dan jasa serta perdagangan. Dan hampir seluruh permukaan daratan Singapura itu tertutup oleh pembangunan yang merata ya. Namun demikian, siapa yang menyangka bahwa di tengah hingar-bingar kemajuan daripada Singapura itu ternyata masih menyisakan satu kampung yang ada di kota Singapura. Tanahnya ya, atau wilayah pedesaan itu, wilayah kampung itu merupakan milik pribadi. Sementara orang-orang Melayu menyewa tanah tersebut ya. Sementara bangunan-bangunan didirikan sendiri di atas tanah yang disewa tadi. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Namun sebelumnya silakan dukung channel yang menjadi sumber video ini agar tetap bertumbuh dan berkembang. Sama-sama kita saksikan satu-satunya kampung yang masih tersisa di megapolitan Singapura. Di sini kampung ini hanya ada satu-satunya di Singapura ya? Ya, satu. Nggak ada lagi kampung lagi. Nggak ada. Teman-teman, ini teman-teman dapurnya teman-teman. Ya, sederhana ya. Bener-bener sederhana, sama dengan kita Indonesia ya, sederhana rumahnya. Rumah kampung privat land, maksudnya tanah milik pribadi. Oh. Hah? Bukan government yang punya. Ini Satunya kampung yang ada di Singapura. Untuk ada orang suruh aku jual tanah aku, tapi bapak aku dia suruh aku jangan jual. Disuruh bapak aku jangan jual gitu ya. Ya, jadi sampai di sini kalau kita perhatikan ya, sobat semua, ternyata kampung atau satu-satunya kampung yang masih tersisa di Singapura ya, itu betul-betul bangunannya belum atau sama sekali tidak modern ya, betul-betul bangunan seperti yang ada di kampung-kampung ya, yang mana dinding-dindingnya juga terbuat dari papan ya, dari kayu ya. Kemudian desainnya juga seperti itu, betul-betul mencerminkan sebuah kampung. Cuma yang menjadi unik ini kan dikarenakan kampung ini berada di tengah-tengah megapolitannya Singapura ya.
kemajuan Singapura masih sini ada ada surau, satu kampung yang Al-Firdaus ya. tersisa ya. Oh, sini ya. Ini teman-teman nih, Surau Al-Firdaus. surau. Di sini kampungnya ya. Surau berarti Tuh teman-teman. Muslim dong. Wow. Ternyata ini kampungnya Mel. Tuh. Ini perkampungan. Ada yang kenal ya. Ya rumahnya tuh. Di sana nggak ada lagi ya. Oh di sini, kalau di sini dari apa? Kalau selain dari Boyan dari mana? Biasanya dari Dulu asalnya apa mak-mak dulu lah. Melayu lah ya. Melayu. Eh, Ini semua sudah campur Boyan Bugis semua. di sini ya. Ya, sudah Sini ada surau. campur. Itu surau. Singapura pun tak ada surau lagi, tinggal satu saja. Sudah bukan dia orang Boyan orang tua-tua dulu tau, tapi semua sudah meninggal. Sudah meninggal. Tinggal semua tinggal anak-anak dia. Sini semua yang anak dia saja, yang tua-tua Sudah ini. pergi, sudah tiada. Sudah pergi. Ya. Sudah meninggal ya. Sudah Sini meninggal satu-satunya surau yang ada di Singapura ya. Ya, saya salah pasal semua. Kalau ke rumah flat semua sudah bikin masjid. Jadi ini hanya ada satu surau di Singapura. Dia sembahyang tarawih. Kadang hari raya pun ada sembahyang sini juga lah. Tapi kalau macam sembahyang Jumaat tak boleh lah. Tak boleh lah. Ada mau 40 orang kan. Tak sampai lah. Tapi hari bulan puasa ada tarawih semua ada sini. Tapi di sini kampung ini hanya ada satu-satunya di Singapura ya. Ya, satu Nggak ada lagi kampung lagi. ada. Abang di sini Melayu sini atau dari Malaysia? Hah? Singapura berada sini. Berani sini ya. Rumahnya nih, bentuknya nih. Tuh. Tuh teman-teman tuh. Betul-betul suasana kampung Sini ya. juga orang ini. Nah itu gedung di belakang itu. Masya Allah ini kampungnya. Jadi menjadi hal yang unik ya. Tuh. Ada kampung sementara dikelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi. Oh, ada lagi nih kampung Mel. Lihat. Oh, ada lagi di situ Mel. Iya. Nah itu gedungnya kan. Ada berapa ya total rumahnya ya? Ini teman-teman, ada kampung lagi di situ. Ada rumah lagi, bukan kampung. Rumah lagi. Padahal di belakangnya tuh udah ada flat ya, udah ada apartemen tuh. Apart. Nah, tuh ada. Jadi menjadi hal yang ya Tuh, unik juga ya. Teman-teman. Tuh. Tuh teman-teman. Kalau di Indonesia dan Malaysia mungkin biasa. Nah, Ya. ini- Ini di Singapura ini. Ada orangnya apa enggak ya? Oh, ada. Nih. Ada 3 di sini. Nah, ini udah terakhir. Wah, panjang juga ya rumahnya. Sampai ke belakang. Masya Allah. Sampai ke sana rumahnya tuh. Dan ini dia rumah kampung. Ya betul-betul rumah kampung tuh. Ya. Wah, nggak ada lagi. Ini dia. Wah, katanya bapaknya tadi ini adalah satu-satunya surau yang ada di Singapura. Surau Firdaus. Rumahnya itu ada perkampungan di situ ya teman-teman. Satu-satunya Karena ini ada surau. hotel, jadi saya Ya. mau berteduh dulu. Tuh. Masya Allah, kampungnya masih bertahan ya. Rumah ini adalah orang tertua di kampung. Ya, paling tua. 96 tahun. Dia yang ibaratnya orang paling lama orang yang paling tertua lah di sini. Di sini ya, Ya, yang punya rumah yang ini punya ya. rumah ini. Orang mana dulunya? Melayunya Melayu mana kan? Dia orang Malaysia, tapi terus kerja di Singapura, jadi warga negara Singapura lah gitu. 8 sekitar ya, 28 rumah ya. 20 lebih lah, termasuk surau ini. Termasuk surau ini. Kampung ini Kalau private land, maksudnya tanah milik pribadi. Hah? Bukan government yang punya. Ini kampung tanah milik pribadi. Ini yang punya rumah Cina ini. Yang punya tanah, yang punya rumah.
Jadi tidak dijual. Dia tanah ini dia sewakan, kayak dia sewa tanah aja. Bangunan nih kita yang bikin lah. Kayak rumah yang saya ini, dia bayar $20. Sewa tanahnya aja $20, tapi bukan sewa bangunan ya, sewa tanah aja. $20 sebulan. Sampai sekarang. Itu untuk rumah ini, rumah yang lain tak tahu. Tinggal inilah satu-satunya kampung yang tinggal di Singapura. Iya, jadi kampung ini tanahnya itu milik orang Cina, tapi disewakan kepada orang-orang Melayu yang ada di Singapura itu. Jadi mereka hanya bayar sewa tanah, bangunan bikin sendiri gitu. Ya, seperti itu, mereka bayar per bulan untuk sewa tanahnya. Tinggal ini satu-satunya kampung di Singapura. Masya Allah. Yang punya tanah tidak mau jual ke garmen. Kalau dia jual Tokenya nggak mau jual ya? Nggak mau. Itu tokenya itu anaknya, dulu ada bapaknya sudah meninggal kan, jadi dialah yang ngerawat ini kampung. Jadi tanah ini miliknya Toke itu? Semua, sampai ke depan sana. Masya Allah. Keluar nih ke ujung sana dekat kolam itu. Itu punya dia. pokoknya batasnya 5 pondok. Kita hanya sewa tanah ke dia aja. Dan bangunan? Bangunan kita buat sendiri. Oh, itu dibilang tadi dari awal tadi bahwa dia dapat dari bapaknya, kemudian bapaknya minta dia untuk tidak jual. Oh, begitu. Oh. Dia bayar ke pemerintah gimana, Mel ya? Nah, Dia tidak akan jual. Makanya bentuknya kayak gini. Sudah berapa? tidak punya hak karena ini tanah pribadi. Pemerintah tidak punya hak, ini tanah pribadi yang dia beli secara jalur hukum asli sah. Yang sah. Sudah berapa kali orang garmen mau Apa? Sudah? Gimana? Sudah berapa kali garmen mau beli inilah, beli tanah ini, tapi dia nggak mau jual. Pantes. Kenapa? Ini baru masuk akal kenapa ini satu-satunya kampung di tengah kota di Singapura. Yang bertahan Ya, karena ini tanah pribadi. dan nggak mau dijual. Luar biasa. Karena haknya dia sudah beli secara sah. Soalnya rumah sini hanya ada 20-an ya, Bu ya? 26. 26. Sama surau 26. Anti. Apa 26 ya anti ya? Satu surau lah. Oh, 26 include surau. Surau satu. Yang surau ini dulu sini punya pergi Pongo semua orang ada apa? Lori besar. Budak-budak nak pergi belajar Quran susah sikit. Dasar dia minta bapak saya kasih dia orang bikin satu surau untuk kasih budak belajar. Agak-agak 70 lebih tahun lah, banyak babi biar kereta 70 lebih, tapi bapak saya beli 56. 56. Sampai sekarang sudah 68 tahun. Oh, berarti surau itu udah berdiri sudah lama. Busuk pun ada 40 tahun ada. Surau itu. Dulu atuk bikin tadi engkau. Iya. Itu atuk bikin. Itu atuk yang sayang atuk sudah pinggan. Sudah pinggan, dia kasih kita 4 adik-beradik. Aku yang bongsu. Tapi masih sehat. Masih sehat. Kenapa ini hanya ada satu-satunya kampung yang ada di Singapura? Untuk ada orang. Ini menarik nih. Tapi bapak aku dia suruh aku jangan jual. Untuk tak mau. Untuk bapak saya dekat kan Cina cakap antu, Melayu cakap antu yang hari. Bapak aku bingan dekat itu hari, dekat hospital, tapi dia belum mati. Dia cakap cepat bawa aku balik rumah. Aku nak balik rumah jaga tanah, jaga anak, jaga cucu. Tapi panggil saya jangan jual. Dasar tak ada jual. Tak, iya. Kata orang cakap ada banyak duit engkau tak nak. Bukan aku bodoh. Janji sama bapak, tak boleh lupa bapak. Iya, waris apa janji bapak. Janji bapak. Promise dengan kita punya bapak. Ya. Itu bukan soal duit, lebih daripada duit. Ya. Untuk Dia bapak lebih mahal daripada duit. Ya. Okay. Tapi banyak sekarang banyak orang pada duit. Cakap betul. Katanya banyak pemerintah di sini mau beli ini tanah. Kalau kita Indonesia sudah lama dijual ini. Bapak punya pasal kan. Bapak punya Di tengah kota berapa harganya coba? Ada Cina interview aku cakap antu sama ni sama. Nanti Aunty cakap dengan anak macam tu juga. Aku tak ada kahwin mana anak. Sorry Aunty. Aunty. Tapi nanti siapa nanti penerusnya? Aku ada anak saudara banyak. Wah, tanah Kampung Lorong apa? Buangkok ini adalah Tidak tanah ini menikah, milik satu orang, tanah yang saya kurang tahu berapa luasnya.
dan katanya ada 27 rumah, dan ini hanya ada satu pemiliknya, pemilik tanahnya, tuan tanahnya. Beliau juga nggak mau menjual ke government, makanya beliau tuh hanya menyewakan ke orang-orang yang tinggal di kampung Lorong Bungko ini dan membangun di atas tanahnya dia, tapi dia bayar sewa per bulan ke dia. Gak tahu harganya berapa. Yang pasti kenapa kampung Lorong Bungko ini masih bertahan sampai sekarang ini di tengah bandar Singapura, di tengah pembangunan Singapura yang semakin pesat, semakin modern. Kenapa kok masih ada kampung di tengah kota yang masih bertahan? Jadi aneh sebenarnya. Orang yang punya tanah di sini tidak mau menjualkan ke pemerintah. Kita mau jalan-jalan ke kampung dulu. Ini kampungnya sampai sini. Tadi sudah ke paling pojok ya. Ada sisa 3 rumah. Nah, ini sisa berapa ini? Wah, ini ada 26 rumah katanya tadi. Gang-gang kecil. Apakah ini hanya halaman saja? Oke, teman-teman ya. Belakang rumahnya. Kalau situ jalan raya, teman-teman. Rumahnya ya Allah. Kayak rumah tahun 80-an ya, teman-teman. Ini ada di Singapura loh. Dari tirai ini ke lambu. Ini tempat makannya kayak gini, teman-teman. Tuh. Ini teman-teman dapurnya, teman-teman. Tuh kan, bener-bener zaman dulu, tiangnya dari bambu. Masya Allah. Ini luas sekali ya rumahnya ya, teman-teman ya. Menjadi aneh itu dikarenakan berada di tengah-tengah megapolitan. Ya, jadi itu sahabat semua ya, luar biasa ya. Jadi sama-sama sudah kita simak dan kita saksikan bersama-sama satu-satunya kampung yang ada di tengah kemajuan Singapura ya, gemerlapnya Singapura. Cuman yang menjadi aneh ya, bukan aneh ya, hal yang menarik itu adalah bahwa perkampungan, kampung apa tadi tuh ya, itu tanahnya itu adalah milik cukong ya, milik seseorang yang merupakan orang Cina. Disewakan tanahnya kepada orang-orang Melayu untuk didirikan bangunan. Jadi orang-orang Singapura atau orang-orang Melayu di Singapura itu hanya menyewa sewa tanahnya saja, sementara bangunan bikin sendiri. Nah, ini cukup menarik dikarenakan dia berada di tengah ramainya perkotaan. Dan kita doakan Bapak tadi tetap sehat dikarenakan dia mampu menjaga tanah warisan dari bapaknya sehingga masih tetap utuh sampai sekarang. Demikian video kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.